Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast EduFit, edukasi COVID-19 dan vaksinasi. Dan saat ini kita sudah berada di UPT Puskesmas di Gresik untuk menanyai nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat khususnya di daerah Pekelingan mengenai COVID-19 dan vaksinasi kepada Dr. Anissa Mahmuda. Baik, langsung saja kita mulai podcast kita. Let's check it out. Baik, halo semua. Saat ini kita sudah kedatangan nih narasumber yang luar biasa, nakes nih, tenaga kesehatan yang membantu kita selama ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Anissa Mahmuda selaku Kepala UPT Puskesmas Alun-Alun Gresik. Nah, sebelumnya nih, kabarnya gimana dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, ini dokter, kita mengadakan podcast ini untuk sebagai penyambung lidah nih dari masyarakat ke nakes-nakes nih. Bagaimana sih jawaban-jawaban tepatnya? Kan banyak nih Bu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang mitos ataupun yang sering ditanyakan gitu loh dok, mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi, kan masih simpang siur gitu ya dok ya. Nah, mungkin saya sudah mengelis nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Gresik ini. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijelaskan dok, bagaimana situasi pandemi COVID-19 saat ini dan apa itu varian Delta? Seperti itu dok. Oke, Dek Ferry dari IPB ya. Betul. Ya, semoga-moga informasi ini bisa membantulah agak lebih paham gitu tentang situasi sekarang. Jadi sekarang ini memang pandemi kita agak beda dengan yang dulu ya, yang setahun yang lalu. Kalau ditengarai sekarang itu ada yang namanya tipe varian Delta yang baru. Betul, ya. Betul. Varian Delta ini lebih ganas, ya, lebih menular dan gejalanya lebih parah dibanding dan lebih sulit ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi betul-betul harus waspada banget, harus kita tingkatkan kewaspadaan itu lebih dibanding dulu, gitu. Seperti itu untuk varian ini. Memang untuk Gresik belum ada informasinya apakah varian itu sudah masuk kita. Namun varian itu ditengarai sudah masuk ke, kemarin itu informasinya ada di DKI, ada di Jogja, ada di Mojokerto dan sebagainya. Tapi kita memang harus berhati-hati karena kalau saya lihat keadaan sekarang itu lebih severe ya, lebih begitu gejalanya itu sudah tidak sedikit, banyak yang kena korbannya untuk COVID yang sekarang ini. Gitu. Jadi makin mengganas. Betul, gitu ya Bu ya. Dan makin banyak. Gitu. Yang nun sewu kami dari Puskesmas kan ya ada masukkanlah data-data orang yang sakit itu jauh lebih banyak dibanding dulu. Iya, pantesan ya di sosial media juga, di berita gitu. Banyak sekali kita temukan bahwa korban dari COVID ini semakin merajalela gitu ya Bu ya. Karena makin merata ya. Karena varian terbaru ini yakni varian Delta itu. Nah, itu sedikit informasi untuk kita nih. Saya juga menambah insight nih Bu. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Nih, bagaimana sih cara mengedukasi orang yang tidak percaya adanya COVID-19, Bu? Yeah. Masih banyak kan, Bu ya, masyarakat yang, apa sih COVID itu apa gitu? COVID itu nggak nyata gitu, nah, Bu. Nah, dari pandangan nakes sendiri mungkin Ibu bisa nih menjelaskan. Sekarang ini kalau dulu ya, awal-awal pandemi, pantaslah orang berpandangan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang begitu banyaknya info-info yang kita dapat ya, baik dari medsos atau mungkin dari sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita yang berjatuhan sakit dan meninggal misalnya, itu sudah menjadikan kita harus waspada. Memang COVID ini kan virus ya, tidak terlihat, tidak terasa. Tetapi kalau ada yang kena,
itu sangat fatal sekali. Sudah sering kita dengar bahwa nakes-nakes berguguran juga karena COVID ya. Betul. Keluarga, salah satu keluarga dari ayah, ibu, anak meninggal karena COVID dan itu bukan hoax ya, itu nyata. Dan virusnya itu ada gitu. Jadi karena tidak terlihat aja orang itu kurang percaya, saya paham lah ya, saya paham, mengerti. Namun kalau informasi itu sudah ada di sekitar kita seperti ini gencarnya, ya pasti saya rasa semua orang akan berubah lah pikirannya. Meskipun tidak percayanya itu karena berat untuk prokes lah mungkin ya. Tetapi hatinya saya rasa percaya bahwa itu memang betul ada pandemi ini. Penyebaran virus ini ada gitu. Iya betul sekali. Nah mungkin nih bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita, masyarakat juga yang mendengarkan podcast dari kita, nih wujud nyatanya, bukti nyatanya udah ada gitu. Ada nakes yang sampai positif loh, merawat kita sebagai garda terdepan untuk sebagai penanganan COVID-19 ini. Nah, selanjutnya Bu, ini kan ada ya Bu ya program 6M. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan program 6M itu apa dan urgensinya untuk apa gitu Bu? Monggo Bu. Nggih. Ya, nun sewu ya. Kita kenalkan yang kalau dulu 3M, kemudian menjadi 5M, sekarang 6M ya. Jadi saya rasa sudah hafal di luar kepala. Cuman untuk pengeterapannya ini yang kita kadang sering abai ya. Jadi yang pertama adalah memakai masker. Betul-betul masker ini adalah saringan. Tanpa masker mudah sudah jatuh sakit, kepapar sudah pasti. Pakai masker. Pakai masker itu tidak hanya waktu kita keluar, pakai sepeda motor, pakai berkendaraan keluar, baru pakai masker. Jangan. Kita belanja ke pasar, kita keluar rumah ke tetangga, bahkan kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit di dalam rumah, kita harus bermasker untuk penjagaan aja, Dan masker ini itu kalau bisa sih double kalau saya bilang ya. Ini saya pakai double ini, medis dan double, karena betul-betul ya kami pasti tidak ingin sakit lah. Saya rasa Bapak Ibu semua yang mendengar juga tidak ingin sakit. Kalau meskipun tidak percaya, tapi ada tetangga yang kena, itu pasti hebohnya luar biasa. Langsung ya. Jadi tapi kalau kita sudah siap, insya Allah ya berkurang lah. Itu untuk masker. Yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak itu harus, nun sewu. Aku sama Dek Ferry. Ini paling tidak minim 1 meter, Dek. 1 meter ya. Lebih baik 1,5 ya. 2 meter itu insya Allah sudah tidak ada penularan. Selama kita dan dia bermasker. Jadi kalau misalnya kita mendapati, misalnya ke pasar nih berkerumun, jangan masuk. Kita beli ke warung, itu banyak yang jangan masuk. Kita beli aja langsung bawa pulang. Jaga jarak, betul-betul. Ya, seperti itulah. Sehingga seseorang itu tidak terpapar, itu yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun. Di mana-mana kalau perlu membawa ini, ya. Sanitizer ya. Betul, hand sanitizer boleh, membawa air pakai sabun kecil boleh. Ya betul-betul karena tangan kita selalu menyentuh barang-barang. Karena kita enggak mungkin kadang itu selalu ngelap mebler yang kita pegang, yang dipegang orang lain, kita enggak selalu. Tapi dengan ini mudah. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Kalau kita tidak perlu banget, jangan keluar Bu. Jangan, tidak usah ngerumpi tetangga, tidak usah arisan, sudah jangan. Nun sewu, bukan. Kita kepingin kan, kita ini terus edukasi terus menerus bahwa untuk mencegah pandemi itu seperti itu caranya. Coba kita dengan 6M ini. Jadi mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Lek ono wong kerumun-kerumun sojo marpis. Itu ya. Lebih bukan rumpi gitu Bu. Betul ya, mungkin atau nongkrong ya. Anak-anak muda nun sewu. Yang pandemi sekarang itu yang kena itu tidak hanya orang-orang tua. Kalau dulu kita kenal banyak anak-anak OTG lah ya. Orang-orang usia produktif OTG lah. Yang kena, yang meninggal banyak orang tua. Namun sekarang gitu ya. Sekarang itu hampir imbang. Muda dan tua. Saya bilang muda itu apa? Adalah usia produktif. Bapak-bapak yang masih bekerja, jatuh sakit meninggal. Remaja-remaja jatuh sakit meninggal. Gitu. Umur 20-an ada, 30-an banyak, 50, 40 tambah banyak. Gitu. Hampir imbang dengan orang tua. Jadi betul-betul kalau kita lah
keluarga pastilah berat lah bagi keluarga ya, karena dia yang mencari nafkah. Jadi betul-betul saya paham karena kepala keluarga kan mencari nafkah kan mobile banget ya, mobile kesana kemana. Tapi tetap diupayakan seperti itu, berjarak. Gitu. Betul, prokesnya ya, Bu. Ini betul ya. Masker. Jangan pakai yang scuba ya, pakai betul. yang lapis 3 gitu. Kalau bisa sih itu ada Perbup bukan SE Bupati Gresik yang baru, yang nomor 13 barusan turun 2021 ini, itu jelas di situ bahwa masker juga harus diupayakan masker medis atau N95 kalau bisa beli ya. Itu. Baik. Memang kalau yang bisa dicuci sih sering cuci 3 jam bisa ya. Kita sering dicuci seperti itu. Kalau yang bukan yang medis ya, yang kain misalnya. Kain didobeli atau 3 lapis itu bisa dicuci dan sebagainya. Jadi betul-betul itu saringan kita. Yang terakhir, tadi sudah 5 ya. Iya, Bu. Tadi sudah 5, yang terakhir adalah mencegah makan bersama. Waduh, nah, ini anak-anak muda nih Bu, biasanya nih yang suka karena nongkrong. nun sewu Dek Mary ya, makan bersama itu kita membuka masker dan makan dan bicara kan pasti. Makan bersama itu pasti ngobrol kan. Kita ini nafas aja sudah keluar virus kalau kita sakit. Kalau kita berbicara ini keluar virusnya tambah banyak Dek Mary. Banyak. Nah kita bernyanyi ngobrol itu sudah. Waduh, banyak udah sekali. berapa virus gitu ya Bu Jadi ya? sangat riskan sekali. Jadi kadang-kadang lo kenapa ya? Saya enggak melakukan apa-apa, kok saya sakit dan sebagainya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena kita tidak tahu orang yang sakit itu misalnya OTG tidak benar, tapi terus dia sebagai spreader kesana kemari menyebarkan virus itu bisa. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya Bu Nek. Ya, ini betul. juga awareness Ya, nih, betul. butuh awareness dari semuanya. anak-anak muda, Semuanya, ya, semuanya anak-anak ya, muda semua terutama. lapis masyarakat lah. Oke. Bahwa kita ini benar-benar ada di situasi yang tidak mengenakan tentunya, dan harus kita lawan bersama nih bagaimana kita Bareng-bareng mengendalikan bersama. Betul. Tidak bisa dari nakes saja. Iya. Semuanya harus bergerak, semuanya harus waspada. Berkoordinasi ya. Iya, Oke. luar biasa sekali. Nah, Bu, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai vaksinasi sekarang, Bu. Nah, yang pertama mungkin urgensi dari vaksinasi itu apa sih, Bu? Ya, mungkin banyak tentang vaksinasi ya. Kita repel aja lah, mungkin efek sampingnya, gitu ya. Iya, Bu. Jadi vaksinasi itu memang dibutuhkan lah supaya kita di dalam tubuh kita ini terbentuk tentara ya atau antibodi. Vaksinasi itu ada yang sekarang itu ada 2 dosis ya, tahap 1 dan tahap 2. Yang kita kenal sekarang yang kemarin itu mungkin Sinovac sama AstraZeneca ya. Nah, itu sama-sama vaksin ya, mungkin beda pembuat negaranya aja. Kemudian Sinovac ini untuk orang ya bersama sih 18 tahun. Ya, AstraZeneca 18 tahun ke atas, Sinovac juga sama insya Allah sama. Cuman beda dosis pertama dan dosis keduanya beda. Kalau Astra ini 3 bulan, kalau ini 28 hari atau 1 bulan lah itu. Selangnya ya Bu ya, antara selangnya vaksin pertama sudah, dan vaksin kedua. Kalau tahap pertama biasanya kita disuntikan itu efikasinya itu masih kira-kira 30% ya. 30%. Kalau dosis kedua ditambahkan itu akan meningkat menjadi 65%-an untuk Sinovac. Kalau AstraZeneca lebih tinggi lagi lah, 78%. Ya, lebih tinggi lagi. Cuman tetap dengan adanya kemanjuran atau efikasi sebesar seperti itu tidak terus menghilangkan kita harus tidak prokes. Oh, aku sudah divaksin ya, aku bisa kemana-mana. Jangan. Kita tidak maksimal, masih bukan 100% kita. Masih betul. 65% itu kalau sudah dosis kedua seperti. Jadi tetap prokes harus. Ya, tapi paling enggak kalau vaksin itu sudah ada bentuk ikhtiar ya, bahwa kita itu sudah membentuk antibodi di dalam tubuh. Sehingga kalau misalnya ada jenis yang masuk itu sudah adalah tentaranya. Diharapkan dengan adanya itu ada lebih pertahanan lah. Kalau misalnya terpapar juga mungkin tidak terlalu berat dan sebagainya. Itu ikhtiar. Jadi seperti tetap berjarak tetap seperti itu. Prokes harus dijalankan. 6M harus ya Bu ya. Betul. Tetap. Nah, ini Bu efek samping tadi Bu. Efek samping dari yang muncul nih yang sering divaksinasi itu apa gitu Bu? Bisa dijelaskan? Vaksinasi itu untuk
untuk Sinovac sebenarnya ya ada lah, tapi lebih tidak terlalu lah. Sinovac yang pertama ya, itu hampir tidak terlalu ada. Ya mungkin ada kemeng gitu aja lah. Untuk AstraZeneca itu ada demam kadang, ada demam, gerges badan gitu ada. Biasanya waktu vaksinasi kita bawai antipiretik ya, obat ya, obat berapa biji gitu, untuk langsung bisa diminum waktu setelah vaksinasi. Saat mereka menunggu observasi untuk Sinovac itu 30. Baik. Selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan lagi nih mengenai vaksin yang sering ditanyakan nih sama masyarakat ini. Apa aja sih Bu sebenarnya efek samping yang sering muncul setelah vaksinasi? Ya, vaksinasi yang kita kenal ya sekarang ini ada 2, Sinovac dan AstraZeneca. Kalau Sinovac itu yang saya rasakan karena saya sudah vaksin ya 2 kali, itu hampir tidak ada rasa apa-apa. Jadi saya setelah vaksin pertama juga langsung rapat juga bisa dan sebagainya, beraktivitas bisa. Jadi relatif tidak ada keluhan. Tapi sekiranya apapun vaksinnya, Bapak Ibu kalau misalnya mendapati ada side effect lah ya, itu bisa kontak petugas, tidak apa-apa. Untuk AstraZeneca itu lebih ada demam, ada gerges mungkin ya, ada nyangklai gitu ya. Tapi itu tidak mesti sama dengan setiap orang. Biasanya petugas akan memberi antipiretik, obat yang langsung diminum di tempat ya. Jadi biasanya mereka bawa air minum atau beli air minum di situ, langsung minum sehingga mengurangi lah rasa. Kalaupun ada side effect yang ada, misalnya apalah mungkin itu di kartu vaksinnya itu ada nama petugas dan kontak personnya, bisa disampaikan, bisa mungkin dilakukan ini gitu. Atau mungkin kalau perlu bawa ke UGD boleh gitu, itu bisa. Jadi ada bisa mudah kontak dengan petugas. Nih teman-teman nih, bagi yang belum vaksin dimohon untuk segera vaksin nih gitu. Cari terdekat pelayanan vaksin terdekat di rumah teman-teman nih. Selanjutnya nih Bu, apakah orang yang memiliki penyakit serius bawaan seperti diabetes, TBC ataupun asma ini bisa nggak sih Bu sebenarnya divaksin gitu? Ada beberapa penyakit ya, indikator yang ditanyakan oleh petugas nanti. Itu saya tidak hafal ya artinya. Ada 12 atau 14 ada beberapa. Di antaranya insya Allah di antaranya mungkin hipertensi juga ya, terus penyakit jantung apa itu insya Allah juga ditanyakan. Jadi ada memang menjadi kriteria. Baik, selanjutnya nih Bu, ini mungkin yang perlu diperhatikan serius nih Bu. Ada pertanyaan, apakah orang yang memiliki penyakit bawaan serius seperti diabetes, TBC, asma gitu bisa nggak sih Bu divaksin? Begini, orang yang mau vaksin itu memang ada beberapa lah yang menjadi kontraindikasi ya. Namun intinya begini, kalau dia dalam keadaan sakit jangan vaksin. Tapi kalau sehat, misalnya pun hipertensi, misalnya diabetes, datang aja. Nanti petugas yang akan men-screening. Karena misalnya hipertensi ditensi lagi. Tensinya berapa? Kalau terlalu tinggi mungkin tunda. Begitu. Ditunda, ya, bisa tunda juga. Gitu. Ditanyai hipertensinya misalnya. Diabetesnya gimana yang terakhir, hari terakhir berapa dan sebagainya gitu. Nanti petugas akan yang menentukan boleh apa enggaknya. Intinya kalau sakit jangan berangkat. Berarti harus kondisi yang benar-benar sehat gitu ya. Dan di sana nanti disampaikan saya punya sakit ini, nanti petugas yang akan screening. Boleh Ibu, boleh nggak apa-apa. Jangan Bu ya, jangan sekarang, ditunda dulu, mungkin kontak dengan dokter dulu dan sebagainya. Nanti kan sudah boleh. Baik Bu, selanjutnya mungkin terkait isolasi mandiri nih Bu. Ditanyakan juga nih Bu, bagaimana sih cara melakukan isolasi mandiri yang benar dan baik gitu Bu? Iya. Untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif ya, itu karena hasil swab, itu dia harus melakukan isolasi. Kenapa melakukan isolasi? Supaya dia tidak menyebarkan transmisi, menulari yang lain. Jadi kalau misalnya dia ada di dalam satu keluarga, maka yang lain kontak erat keluarganya itu kalau bisa sih ini memisahkan diri di tempat mungkin ini atau ini ke rumah ibunya dan sebagainya diatur ya.
Intinya sebenarnya supaya tidak terjadi penularan, ya tetap akhirnya misalnya masih bisa serumah gitu ya, atau rumahnya kecil dan sebagainya, itu tetap bermaskeran di rumah. Prokes Dan tetap ya dan berjaga jarak. Mm-mm. Paling enggak 3 meter itu paling enggak. Mungkin kalau misalnya enggak bisa kamar mandi sendiri, kamar mandinya senantiasa satu sama lain ini bawa desinfeksi nih. Masuk kamar mandi desinfeksi, keluar juga desinfeksi lagi, begitu dipakai kita enggak lewat gitu. Artinya diatur betul. Mobilitasnya Ya. Bahkan kalau perlu nun sewu, artinya kalau misalnya jarak dekat, misalnya kepengen juga lihat TV, misalnya berkumpul, ya mungkin pakai mika misalnya itu bisa. Jadi Untuk diatur menjaga ya, itu tapi ya. kita bisa kontak sama keluarga boleh, ngomong-ngomong juga bisa. Namun karena harus terhalang ini betul-betul sering didesinfeksi lah gitu ya. Baik. Iya, insya Allah bisa seperti itu. Kadang harus di lantai atas, harus di kamar tersendiri dan sebagainya. Maka baju juga ndak boleh ya dicuci sendiri lah. Itu karena ditengarai virus ini kan bisa masih hidup di benda-benda mati, makanya kita kan sering-sering itu. Disinfeksi Ya, seperti itu piring, makan apa sudah sendiri. Oh iya. Ya, sebenarnya itu aja. Terus ya seperti itu. Kontak dengan petugas, suka kontak, dipantau. Pokoknya tidak keluar, supaya tidak keluar. Isolasi ketat. Jadi tidak menyebarkan transmisi kemana-mana. Kalau nggak perlu gitu nggak Ya, perlu keluar gitu ya. nggak boleh keluar memang. Harus difasilitasi untuk makannya apa harus difasilitasi gitu. Disuplai. Mungkin pertanyaannya ini udah ditanyakan ya Bu ya semuanya. Kemudian mungkin Ibu bisa memberikan closing statement nih Bu, arahan atau ajakan dan lain sebagainya nih Bu untuk masyarakat kita gitu. Silakan Bu. Iya. Memang kita harus prokes itu betul ya. Jadi ini yang harus kita lakukan karena kita bukan dalam keadaan normal. Kita ini dalam situasi pandemi. Jadi pandemi itu beda. Meskipun situasinya sama seperti tidak terlihat, penyakit itu tidak kita lihat. Tetapi kita ada masa ini di masa pandemi. Jadi kita tidak tahu teman-teman kita, bahkan nun sewu, misalnya teman kerja kita, staf pekerjaan kita, keluarga kita, kalau dia itu kena terpapar, itu kita tidak tahu. Karena mungkin ya jenengan atau keluarga anak saya misalnya kemana-mana kerja, kemana kena kontak-kontak dengan orang luar kan tidak tahu. Itu betul-betul dianggap orang lain ya, itu tetap dilakukan prokes ini, jaga jarak. Ini mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas itu aja itu yang insya Allah yang bisa mencegah ya. Di samping vaksin itu juga suatu upaya ikhtiar lah supaya ada kekebalan di tubuh kita gitu. Nah itu mungkin yang perlu digarisbawain adalah memakai prokes, tetap menerapkan prokes dan menerapkan 6M. Nah, itu yang penting dan itu yang upaya yang bisa kita bantu untuk nakes-nakes kita nih yang sedang berjuang melawan COVID-19 dan merawat kita semua gitu. Nah, mungkin itu closing statement yang luar biasa dari Ibu dokter kita, Ibu Anissa. Dan juga mengakhiri perjumpaan podcast kita di episode perdana kali ini. Baik, terima kasih Ibu udah menyempatkan waktunya menjadi narasumber kita dan semangat terus Bu berjuang untuk kita semua sama-sama menjaga Gresik dan menjaga Indonesia supaya pandemi ini cepat berakhir gitu. Dan kita senantiasa sehat ya. Iya, amin. Ya udah, makasih Bu. Terima kasih pada teman-teman semua. Sekian podcast kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.